Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 299, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Secara alami, ada juga banyak diskusi di sekitar. Hei, pemuda itu kurang beruntung. Dia memprovokasi Tuan Berto, jadi dia pasti mati. Tidak, pemuda yang luar biasa, mungkin tidak berguna bahkan jika semua anggota keluarganya berlutut dan memohon belas kasihan. Halaman, dia telah mengawasinya selama bertahun-tahun, tetapi ada banyak insiden baru-baru ini, dan Tuan Berto bertekad untuk menghancurkan tempat ini. Sekelompok orang, kakek nenek, dan pekerja kantor berhenti. Setelah mereka memahami situasinya, kerumunan memandang Aiden Enzo dengan cara yang berbeda. Ada kekaguman. Bagaimanapun, dia adalah pria yang menonjol. Ada yang menghina. Seorang anak yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi berani memprovokasi Berto, seperti bergegas bereinkarnasi. Hehe. Itu hanya pemuda yang tertegun yang tidak mengerti apa-apa. Itu Tuan Berto, mencari kematian. Tapi di sini, Yafet dan yang lainnya, sejak Tuan Berto datang, mereka sangat percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia harus berlutut dan meminta maaf di depan Tuan Berto Kone. Tetapi, yang mengejutkan semua orang, Aiden Enzo sama sekali tidak memperhatikan Master Berto dan yang lainnya, dan duduk di sana dengan tenang, sedikit menyipitkan matanya. Melihat ini, Yafet segera melompat keluar dan menunjuk ke arah Aiden Enzo memarahi. Nak, apakah kamu tidak melihat Tuan Berto berdiri di sini? Beraninya kamu duduk diam, siapa yang memberimu nyali untuk berlutut? Gila, itu benar-benar pemuda yang tertegun. Yafet penuh dengan cibiran di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat adegan Aiden Enzo akan dihapuskan oleh Master Berto. Adapun Aiden Enzo, matanya menjadi dingin, dan dia melirik Yafet yang berada di samping Tuan Berto. Tubuhnya dipenuhi roh jahat, dan dia berkata, ada begitu banyak omong kosong. Diikuti, di bawah tatapan gemetar semua orang, dia langsung berdiri, mengambil langkah, dan berjalan ke arah Yafet dengan cara ini. Terkunci, adegan mengejutkan terjadi. Aiden Enzo, di depan Master Berto dan yang lainnya, menamparkan wajah Yafet langsung, dan bertanya dengan dingin, apakah kamu masih tidak yakin? Keheningan yang mematikan, penonton tiba-tiba terdiam. Selama di lapangan, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Seseorang benar-benar berani mengalahkan Tuan Berto di depannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kenapa pemuda ini tidak tahu cara berhenti, dan memukuli seseorang di depan Master Berto? Ups, lihat wajah Master Berto. Haha, idiot, beraninya kau menyinggung Master Berto, apakah Anda pikir Anda tidak mati cukup cepat? Kerumunan meledak menjadi diskusi. Tania menutupi mulutnya dengan ketakutan, matanya yang indah melebar, dan dia sangat ketakutan dan gugup. Orang ini terlalu ceroboh. Itu Tuan Berto. Yafet juga terkejut sesaat, tetapi segera, dia sadar, meninju Aiden Enzo, dan berteriak, kamu mencari kematian. Bang! Selanjutnya, Aiden Enzo mengusir Yafet lagi. Aku sedang berbicara dengan bosmu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Kata Aiden Enzo, dengan niat membunuh muncul dari sudut matanya. Yafet jatuh ke tanah, tetapi beberapa adik laki-laki dengan cepat membantunya berdiri. Pada saat ini, dia sangat marah hingga hampir muntah. Darah, anak ini sangat luar biasa. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara seperti ini. Saat Yafet ingin bertindak terlalu banyak, Tuan Berto mengangkat tangannya sedikit, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, Yafet, sudah cukup, kamu mundur. Yafet mendengus dingin, dan dengan patuh mundur ke belakang Tuan Berto, ikuti dengan seksama. Tuan Berto memandang Aiden Enzo seolah-olah tidak ada apa-apa, dan berkata dengan dingin, anak muda, Anda tampaknya sangat arogan. Aiden Enzo menatap Tuan Berto, dan berkata dengan datar, itu karena saya memiliki modal kesombongan. Kata-kata itu membuat Tuan Berto mengerutkan kening, dia memang anak yang sombong. Baiklah, kalau begitu aku, Berto Kone,
benar-benar ingin melihat modal apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong. Teriak Tuan Berto dengan dingin. Dalam sekejap, 4 tentara bayaran bergegas keluar dari belakangnya. Semuanya adalah tentara bayaran asing yang disewa olehnya, semuanya pembunuh. Sepasang mata dingin adalah mata yang benar-benar spesial yang hanya bisa dimiliki setelah mengalami hidup dan mati. Dingin pahit. Setelah orang-orang ini berdiri, semua orang di sekitar mereka mundur beberapa meter. Karena, mereka semua pernah mendengar tentang prestise 4 master ini. Keempat tentara bayaran ini di samping Berto, tanpa izin Berto, bahkan seekor lalat pun tidak akan mencoba mendekati Berto. Tidak berguna, anak itu benar-benar tidak berguna. 4 tentara bayaran bergerak, seseorang dapat memukulku 10 kali. Seseorang di kerumunan menggoda, dan paman dan bibi itu menggelengkan kepala satu demi satu, berteriak, "Anak muda, cepatlah berlutut dan minta maaf, hidup itu penting." Tapi, ekspresi Aiden Enzo acuh tak acuh, sosoknya tidak bergerak, matanya dingin, dan dia melihat keempat master yang menyerang dan membunuh mereka dalam sekejap. Antara hidup dan mati, hampir semua orang percaya bahwa Aiden Enzo akan dipukuli habis-habisan, bahkan kehilangan nyawanya. Tentara bayaran asing, berani melintasi perbatasan. Apakah Anda lupa ketentuan kontrak perang yang ditandatangani di perbatasan? Tiba-tiba, teriak Aiden Enzo dengan marah, matanya penuh dengan niat membunuh, dan terus berteriak, siapapun yang melintasi perbatasan tanpa melapor akan dibunuh tanpa belas kasihan. Pernahkah Anda mendengar kata ini? Momentumnya seperti pelangi, penuh niat membunuh. Aura yang mengamuk, langsung berpusat pada Aiden Enzo, tiba-tiba meledak, mencakup radius 200 meter. Semua orang tercengang, aura yang begitu kuat, terutama 4 master yang menanggung beban, semua menghentikan postur menyerang mereka. Mereka saling memandang, dan hati mereka sangat terkejut. Pemuda di depannya benar-benar mengetahui ketentuan perjanjian perang perbatasan. Siapapun yang melintasi perbatasan tanpa melapor akan dibunuh tanpa ampun. Kata ini adalah mimpi buruk semua organisasi tenaga kerja asing. Karena, itulah 10 karakter yang ditempa dengan darah dan kehidupan di perbatasan oleh Zibrano Targo, Dewa Perang, dengan 108 tentara tewas melindungi negara. Semua tentara bayaran yang masuk ke tempat ini tanpa melapor semuanya akan menjadi jiwa yang mati. Tidak ada yang selamat. Sejauh ini, negara ini telah menjadi area terlarang bagi tentara bayaran, dan tidak ada yang berani masuk sesuka hati. Dan mereka berempat juga menyembunyikan nama mereka, menyelinap masuk secara diam-diam, dan menjadi penjaga Bertokone, dengan gaji tinggi, melakukan beberapa perbuatan. Kamu siapa? Di antara 4 tentara bayaran, seorang pria kuat berkulit hitam bertanya dengan dingin. Wajah Aiden Enzo memadat, dan api amarah menari-nari di matanya. Apakah beberapa orang mulai bergerak? Battle, Dragon, teriak Aiden Enzo dengan suara rendah. Hanya 2 kata sederhana, langsung menakuti lawan 4 tentara bayaran, semuanya menunjukkan mata yang menakutkan. Lawan naga, ternyata itu adalah naga perang. Itu adalah nama seperti mimpi buruk yang beredar di tim tenaga kerja asing. Tidak, itu nama kode. Itu adalah nama kode dari 108 orang. Dia sebenarnya adalah 108 tentara yang melindungi negara. Sikat, momen, di mata semua orang yang gemetar, keempat tentara bayaran yang agung berdiri tegak, menundukkan kepala, dan membungkuk dengan sangat ketakutan, meminta maaf dengan sangat ketakutan, maaf, kami seharusnya tidak melangkah ke tempat ini, kami kembali sekarang. Mereka benar-benar mengabaikan mata ngeri Master Berto dan yang lainnya, berbalik dan hendak pergi. Tidak, tepatnya, mereka ingin melarikan diri. Namun, kata dingin keluar dari mulut Aiden Enzo, apakah aku membiarkanmu pergi? Berani mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Sanlong, masuk ke tempat ini sesuka hati, dan selamatkan hidupmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sebuah kata dingin keluar dari mulut Aiden Enzo, haruskah aku membiarkanmu pergi? Berani mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Sanlong, masuk ke tempat ini sesuka hati, dan selamatkan hidupmu. Petik 2, keheningan turun, semua orang bingung. Mengapa keempat mesater asing di sekitar Tuan Berto, ketika mereka melihat Aiden Enzo, merasa takut seperti tikus melihat kucing. Keheranan di wajah Tania adalah yang terkuat. Pria di depannya mengejutkannya lagi dan lagi. Siapa lelaki ini? Apakah dia benar-benar saudara laki-laki Nona Adelina? Di sisi lain, ekspresi Master Berto sangat suram saat ini. 4 tentara bayaran yang telah dia sewa selama bertahun-tahun berbalik dan baru saja akan melarikan diri.
Ini memalukan. Aku akan membiarkanmu melakukannya. Hapus dia. Jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Berto berteriak pada keempat master tentara bayaran. Pada saat ini, keempat tentara bayaran itu juga berhenti dan saling memandang, sudut mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka berbalik dengan cepat, menatap Aiden Enzo dari dekat dengan empat pasang mata dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin tidak akan membiarkan kami pergi? Wajah Aiden Enzo tenang, dengan rasa dingin yang melonjak dan amarah yang tertidur di matanya. Ketentuan perjanjian perang perbatasan diperjuangkan bersama olehnya dan rekan-rekan hidup dan mati yang indah itu. Itu terbuat dari darah dan daging. Meskipun itu hanya karir militer 2 tahun yang singkat, itu berdampak besar pada Aiden Enzo. Orang-orang itu, bagaimana kabarmu sekarang? Yang udah meninggal, ada yang masih ingat. Ya, tapi tinggalkan tanganmu, lalu keluar dari sini, dan kamu tidak akan pernah diizinkan untuk masuk. Aiden Enzo berteriak dengan dingin, sudut matanya penuh dengan niat membunuh. Jangan terlalu ekstrim, karena akan menyebabkan ketidakpuasan sebagian orang. Mendengus, pemimpin tentara bayaran, dengan mata dingin, berteriak dengan suara yang dalam, Zanlong, kamu sangat kuat. Tapi, nak, jangan lupa, kami berempat berperang melawan salah satu dari kalian sekarang. Suara itu jatuh. Keempat orang itu mengepung Aiden Enzo sepenuhnya, dan aura di tubuhnya menjadi dingin, mengandung niat membunuh yang kuat. Mereka mengerti bahwa hari ini adalah situasi hidup atau mati. Namun, Aiden Enzo berkata dengan tenang, kamu bisa mencobanya. Seketika, mereka berempat menggunakan metode pembunuhan yang kejam, dan langsung menuju ke leher, jantung, punggung bawah, dan bagian mematikan Aiden Enzo lainnya. Aiden Enzo juga melihat gerakan pamungkas mereka, menggerakkan tubuhnya, dan langsung menggertak salah satu dari mereka, matanya merah, menatap wajah yang diperbesar tanpa batas penuh dengan keterkejutan, dia langsung meninju. Ledakan, pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat mendominasi, dan langsung mengirim tentara bayaran berkulit hitam itu terbang. Momen, 3 lainnya mengeluarkan senjata seperti belati dari pinggang mereka, dan semuanya menikam Aiden Enzo dengan kejam. Aiden Enzo membekukan tubuhnya dan mengayunkan kakinya dengan kecepatan yang sangat cepat, menendang satu orang lagi. Segera setelah itu, dia melompat ke depan, merebut belati dari tangan pria itu, mengangkat tangannya dan menembaknya dengan keras. Dengan sapuan, belati yang bersinar dengan cahaya perak langsung mengenai paha satu orang. Engah, belati menembus. Tentara bayaran itu bahkan tidak melihat bagaimana lawannya bergerak, jadi dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, mencengkeram pahanya yang berlumuran darah, dan melolong di tanah. Orang terakhir pergi. Aiden Enzo bangkit, seperti dewa kematian, matanya memantulkan hawa dingin yang menusuk, dan berjalan selangkah demi selangkah. Tentara bayaran asing itu sangat panik saat ini. Kekuatan bertarung anggota Zanlong sangat kuat. Hanya dalam 1 menit, dia memecahkan ketiga saudara laki-lakinya. Apa? Mengaum. Orang terakhir, berjuang sampai mati, bergegas menuju Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo berbalik ke samping, mengangkat tangannya, dan mencekik leher pria itu dengan erat. Kemudian, dia mengangkatnya dengan ringan, lalu menekan dan membantingnya ke tanah dengan keras. Ledakan yang luar biasa. Tentara bayaran putih itu langsung ditekan dengan kuat ke tanah, dan seketika itu juga ada rasa sakit yang menusuk di punggungnya, seolah-olah seluruh tulang punggungnya patah, sehingga dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Semuanya berakhir dalam sekejap. Hati semua orang terkejut. Luar biasa. 4 pembunuh bayaran di samping Tuan Berto begitu mudah ditangani oleh anak laki-laki itu. Semua orang memandang Aiden Enzo dengan kagum dan takut. Pria itu, postur tak terkalahkan seperti apa, aura seluruh tubuh yang mencekik membuat semua orang terengah-engah, terlalu kuat. Aiden Enzo seperti ini, tinjunya terkepal erat, matanya merah, dan dia mengingat pengalaman yang sangat memilukan. Setelah beberapa saat, amarah yang membara di matanya perlahan menghilang, dan aura yang menindas di tubuhnya juga mereda. Untuk waktu yang lama, Aiden Enzo tidak pernah menyebutkan karir medan perangnya selama 2 tahun di perbatasan kepada siapapun. Karena dia tidak ingin mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang menyakitkan. Karena alasan ini, dia mundur dari Zanlong Zibrano Targo lebih awal. Setelah itu, dia kembali ke keluarganya, dipaksa menandatangani perjanjian dengan Camellia Emer, meninggalkan Pulau Tianxin, dan menjalani kehidupan biasa di Sangjiang. Sejauh ini,
Tuan Berto tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa pemuda di depannya adalah orang biasa. Alisnya yang lebat berkerut erat, dan dia tidak pernah mengalami ketakutan dalam perjalanannya di Shanghai selama beberapa dekade. Tapi saat ini, Master Berto sedikit panik. Orang ini tidak bisa tinggal. Tapi di sini, Aiden Enzo tiba-tiba berbalik, matanya yang dingin menatap lurus ke arah Master Berto. Tuan Berto ketakutan oleh tatapan dingin dan substantif, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Untungnya, lelaki tua di belakangnya mendukungnya. Apakah bocah itu akan membunuh? Master Jaorin, apakah kamu yakin tentang orang ini? Tuan Berto bertanya dengan suara rendah. Pria tua di sampingnya mengangguk, dan berkata dengan suara yang berubah-ubah, ya, dia hanya seorang junior. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan, tetapi di depan saya, dia masih terlalu muda untuk ditakuti. Postur Master Jaorin sangat datar, tapi sangat arogan. Mendengar ini, Master Berto menghela nafas lega, membungkukkan tangannya dengan hormat kepada Master Jaorin, dan berkata, kalau begitu saya harus melakukan tangan Master Jaorin. Setelah selesai, jumlahnya masih sama. Siapa lelaki tua di sebelah kakek ini? Meskipun Master Jaorin ini telah berada di sisi Tuan Berto dalam berbagai kesempatan, dia tidak pernah melihatnya bergerak atau berbicara. Namun, Tuan Berto tahu betul bahwa ini adalah ahli kehormatan yang dia pekerjakan dari asosiasi seni bela diri paling kuat di negara itu dengan harga tinggi. Dia adalah Master Seni Bela Diri kelas 1. Tuan Berto telah melihat Master Jaorin dengan matanya sendiri, membelah 8 papan dengan satu telapak tangan, dan menghancurkan batang pohon setebal setengahnya dengan satu tendangan. Sangat menakutkan. Dalam kata-kata ambang pintu, itu adalah Qigong. Betul sekali. Master Jaorin adalah pakar kehormatan dari Federasi Seni Bela Diri Nasional dan Sub-Asosiasi Qigong. Senilai 50 juta. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa Master Berto berkembang dengan mantap dan melejit sebagian besar karena Master Jaorin. Tanpa bantuan rahasia Master Jaorin untuk menyelesaikan beberapa hal yang tidak dapat dia selesaikan, Tuan Berto tidak akan berhasil di Shanghai. Di bawah pengawasan semua orang, Master Jaorin telah melangkah keluar, berdiri dengan tangan di belakang, seperti seorang master generasi, menatap dingin ke arah Aiden Enzo di depannya. Ya, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi bagaimanapun juga, kamu semua pandai dalam tinju dan kaki. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, jadi kamu merasa melanggar hukum. Di dunia ini, ada orang yang melebihi orang lain. Di mata saya, kamu masih sedikit lembut, menunjuk dan menegur secara umum. Penuh kepanikan. Nak, aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya, berlutut dan bersujud kepada Tuan Berto untuk meminta maaf, kata Master Jaorin dengan tatapan dingin di matanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nak, aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya, berlutut dan bersujud kepada Tuan Berto untuk meminta maaf, kata Master Jaorin dengan tatapan dingin di matanya. Melihat sikap Master Jaorin saat ini, Tuan Berto tahu bahwa anak itu pasti akan mati. Dengan Master Jaorin Zhou mengambil tindakan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Seorang junior yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi, tidakkah dia tahu bahwa Shanghai adalah wilayah kekuasaan Berto Kone-nya? Tentu, orang-orang yang menonton di sekitar juga melihat ke samping dan berbicara banyak, wow, siapa lelaki tua itu, dia terlihat sangat mengagumkan. Saya menemukannya, Sergi Jaorin, pakar kehormatan dari masyarakat seni bela diri Tiongkok, dan Sub Qigong Asosiasi. Apa-apaan ini, Master Qigong? Kamu menggertak. Sekelompok orang menjadi bersemangat dan berdiskusi tanpa henti. Segera, seseorang menemukan video Master Jaorin membelah batang pohon dengan Qigong yang tersebar di internet. Informasinya panjang, tetapi gambarnya mengejutkan. Dalam sekejap, kerumunan sangat bersemangat dan memandang Sergi Jaorin dengan kagum. Guru Qigong. Di masa lalu, ada seorang Master Qigong yang sangat sukses, tetapi belakangan, nasibnya tampak agak menyedihkan. Sergi Jaorin juga penuh dengan kesombongan, berdiri dengan tangan di belakang, sikap seorang master. Itu hanya nama palsu, tidak layak didiskusikan. Dia juga berpura-pura sangat rendah hati dan berkata kepada semua orang. Setelah mendengar diskusi ini, Tania segera mengeluarkan ponselnya dan membaca informasi tentang Sergi Jaorin. Semakin dia melihat, semakin bingung dia jadinya. Ini sudah berakhir. Ini adalah karakter kuat yang tahu kungfu. Orang itu pasti sudah mati. Tania sangat khawatir tentang keselamatan Aiden. Enzo,
Jadi dia bergegas keluar, meraih lengan Aiden Enzo yang berdiri dengan tenang, dan berkata, minta maaf dengan cepat, Master Jaorin bukan orang yang sederhana, dia adalah ahli kehormatan dari Asosiasi Cabang Qigong, dia memiliki banyak gelar profesional padanya. Hanya nama Asosiasi Cabang Qigongnya yang dapat menghancurkanmu sampai mati. Tania sangat cemas. Dia melihat bahwa banyak karakter sebenarnya magang kehormatan dari lelaki tua di depannya. Dan karakter ini, untuk mengucapkan sepatah kata pun, menggerakkan satu jari, cukup untuk membuat Shanghai gemetar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Aiden Enzo memandang Tania dengan senyum di bibirnya, dan bercanda, kenapa, khawatirkan aku. Kamu takut aku akan mati di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik, dengan senyum minta maaf di wajahnya, dan berkata kepada Tuan Berto dan Master Jaorin, Tuan Berto, Master Jaorin, saya minta maaf, tapi tolong angkat tangan Anda dan jangan mempermalukan teman saya. Siapapun mengapa kita tidak berbicara tentang masalah setelah Nona Adelina kembali. Berto segera marah, menamparkan langsung wajah Tania, dan berteriak, apa yang kamu, berani berbicara denganku seperti itu? Melihatku kamu harus sopan. Tania segera menutupi wajahnya, matanya yang besar penuh kabut, dan air mata bersinar terang. Kalau begitu tolong biarkan Tuan Berto melepaskannya. Saya akan memikul semua tanggung jawab, kata Tania, lalu memberi isyarat kepada Aiden Enzo untuk segera pergi. Di sana, Tuan Berto sangat marah, mengangkat tangannya, dan menjatuhkannya lagi. Tapi kali ini, Aiden Enzo mengangkat tangannya ke udara. Aiden Enzo mengerutkan kening, tiba-tiba melepaskan tangan Tuan Berto, dan berteriak dengan suara yang dalam, jika sesuatu datang padaku, pukul seorang wanita, terima kasih, Tuan Berto bisa melakukannya. Profil tampan, dan wajah tegas. Apakah dia melindungi dirinya? Jauh di lubuk hati Tania, dia tersentuh untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata kepada Aiden Enzo, oh, jangan khawatir tentang itu, kami tidak mengenalmu, jadi pergilah. Lalu, Aiden Enzo tidak bergerak, dan menatap Tania dengan serius, berkata, kamu sangat baik, sama seperti anak-anak ini, jangan khawatir, dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Tania terharu, air mata jatuh dari sudut matanya, dia menginjak kakinya, dan berkata pura-pura marah, lupakan saja, saya akan segera menghubungi Tuan Enzo. Di sisi lain, Tuan Berto kesal dengan Aiden Enzo beberapa kali, jadi dia menatap Aiden Enzo dengan kejam, dan berkata kepada Master Jaorin, Master Jaorin, saya ingin anak cacat permanen selama separuh hidup. Master Jaorin mengangguk, perubahan hidupnya terdengar suara agung lagi, dan berkata, nak, Tuan Berto ingin Anda dinonaktifkan, Anda harus dinonaktifkan, jika Anda ingin menyalahkan, salahkan diri Anda sendiri karena tidak dapat melihat, jika Anda tersinggung, Anda tidak boleh menyinggung orang itu. Sikap mengesankan Master Jaorin sangat agung, dan ketika kata-kata ini keluar, penonton terdiam. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Aiden Enzo masih memasang wajah datar, hanya cemberut. Ini membuat yang lainnya senang. Anak ini akhirnya tahu bagaimana menjadi takut. Namun, hal berikutnya yang dikatakan Aiden Enzo membuat semua orang berseru dengan arogan. Ini benar-benar berisik. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu juga. Desis. Penonton dengan cepat menjadi tenang, dan ekspresi Master Jaorin juga tiba-tiba berubah, dengan amarah berkobar di matanya. Benar-benar junior yang sombong, beraninya kau begitu tidak sopan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, lebih dari separuh penonton menutup mulut mereka dengan heran, karena takut. Bersuara, Tuan Berto dan yang lainnya memiliki senyum dingin di bibir mereka, dan mereka telah memutuskan dalam hati bahwa anak sombong ini akan binasa. Master Jaorin juga menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, kesombongan harus dibayar. Selesai berbicara, Master Jaorin berhenti, seluruh tubuhnya menegang, dan dengan telapak tangan, dia menebas langsung ke wajah Aiden Enzo. Semua orang memejamkan mata, terlalu takut untuk melihat. Karena, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Master Jaorin mematahkan 7 atau 8 papan kayu berukuran 2 atau 3 cm dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, telapak tangan Master Jaorin telah mengenai Aiden Enzo. Angin palem, datang dengan keganasan. Aku, Sergi Jaorin, akan mengajarimu, seorang junior yang sombong, dengan tanganku sendiri, sehingga kamu dapat memahami apa yang ada di balik langit. Namun, Aiden Enzo tidak bergerak,
masih memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, berdiri di sana dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya, dan hanya berkata, Qigong dari keluarga Jaorin jatuh ke tangan orang sepertimu, dan itu juga menghina reputasi termasyhur dari senior Johan Jaorin yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk nama negara dalam perang dunia seni. Sergi Jaorin memutar matanya, kepala penuh pertanyaan. Bagaimana dia bisa tahu tentang Johan Jaorin? Itu pamanku, sudah berusia 80 tahun, di asosiasi Gosho, dia adalah presiden kehormatan tingkat aula. Hapus tangannya, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan Qigong dalam kehidupan ini. Segera setelah itu, kata-kata Aiden Enzo seperti guntur di tanah. Sergi Jaorin tidak begitu mengerti mengapa pihak lain begitu sombong. Dalam sekejap mata, telapak tangannya sangat dekat dengan wajah Aiden Enzo. Detik berikutnya, dia akan jatuh ke tanah dan pingsan. Tetapi, saat Aiden Enzo selesai berbicara, di sudut gelap di mana tidak ada yang memperhatikan, sesosok tubuh meledak seperti cita. Sergi Jaorin juga merasakan krisis yang sangat besar. Dia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Ledakan, sosok yang mengamuk itu menendang Sergi Jaorin ke udara, seperti bola meriam. Ia terbang terbalik, membentuk busur di udara, dan jatuh beberapa meter jauhnya. Momen, kerumunan mati diam, mata semua orang melebar, dan mereka tidak percaya gambar di depan mereka. Tuan Berto dan yang lainnya juga membeku di tempat karena terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, tidak berani bergerak sedikitpun. Apa yang telah terjadi? Master Jaorin, Tania, yang masih memegang ponselnya, hendak menghubungi nomor Nona Adelina, tapi sekarang, matanya membelalak ketakutan saat dia melihat pemandangan di depannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Engah, Sergi Jaorin berbaring di tanah, mencengkeram dadanya, dan menyemburkan seteguk darah. Kamu. Desir, momen, semua mata tertuju pada Aiden Enzo, di depannya. Pada suatu waktu, ada seorang wanita cantik berjaket kulit hitam dengan sosok panas dan seksi serta rambut sebahu. Tuan, dia sangat lemah, dia adalah seorang guru Qigong, dia hanya mengudara. 17 tangan terlipat di dadanya, dan sosoknya yang bangga membuat orang-orang di kerumunan menelan ludah mereka. Engah, Sergi Jaorin memuntahkan seteguk darah lagi, membunuh. Saat ini, Aiden Enzo sudah berjalan keluar, berdiri di depan Sergi Jaorin dengan tenang, dan berkata dengan suara dingin, Tuan Johan Jaorin datang berkunjung dan meminta saya untuk mempelajari Qigong dari keluarga Jaorin. Tanpa diduga, saya melihat keturunannya hari ini. Kata-kata ini mengejutkan Sergi Jaorin. Paman benar-benar datang berkunjung dan mengundangnya untuk mempelajari Qigong dari keluarga Jaorin. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Paman saya, Johan Jaorin, adalah generasi Master Qigong yang unik di Tiongkok, dan dia adalah orang yang nyata. Di dunia seni bela diri, itu adalah nama negara. Ini penuh kehormatan. Dia juga presiden kehormatan tingkat aula dari Asosiasi Seni Bela Diri. Omong kosong, pamanku, bagaimana aku bisa memberimu hal seperti itu untuk dikunjungi? Sergi Jaorin cemas, dan berdiri dari tanah dengan susah payah. Cedera di dada dan perutnya serius, dan saya khawatir saya tidak akan bisa bergerak selama beberapa bulan. Melihat orang di sebelah Aiden Enzo yang bergerak, itu sebenarnya adalah seorang wanita muda. Sergi Jaorin langsung merasa kehilangan muka, seperti yang diperkirakan. Di kerumunan, ada berbagai macam diskusi, bagaimana situasinya, bukankah Anda seorang Master Qigong, mengapa Anda bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil? Hehe, Qigong sial, Anda meniupnya. Arus seni bela diri semuanya palsu. Jangan lupa bahwa yang ada di dunia seni bela diri yang berspesialisasi dalam menindak kepalsuan telah mengungkap begitu banyak trik penipuan. Saya pikir Master Jaorin juga palsu. Semua jenis komentar, bercampur dengan nada mengejek, membuat Sergi Jaorin mendengarkan, hampir muntah darah sampai mati. Sombong, Qigong keluarga Jaorin saya palsu. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicarakan itu. Sergi Jaorin cemas, berbalik dan berteriak pada orang yang lewat. Hehe, kamu tidak bisa mengalahkan gadis kecil ini. Orang yang lewat mencibir. Konyol, aku, Sergi Jaorin, memiliki kungfu sungguhan, bagaimana kamu bisa memahaminya? Jawab Sergi Jaorin lagi. Kamu tidak bisa mengalahkan gadis kecilnya, jawab orang yang lewat. Saya seorang ahli kehormatan dari sub-asosiasi Qigong, dan bahkan seorang profesor kehormatan dari Asosiasi Seni Bela Diri Nasional. Saya adalah pewaris Qigong generasi ke-18 dari keluarga Jaorin.
Sergi Jaorin benar-benar akan mati karena marah. Kamu masih tidak bisa mengalahkan gadis kecilnya. Orang yang lewat masih menjawab seperti ini. Engah. Sergi Jaorin benar-benar memuntahkan seteguk darah tua yang mencekik di dadanya. Tuan Berto dan yang lainnya, melihat Master Jaorin yang terluka parah, semua tampak terkejut, berkumpul, dan bertanya dengan lembut, Master Jaorin, apakah Anda baik-baik saja? Sergi Jaorin melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya tidak mau kamu tahu bagaimana melakukan sesuatu pada seorang gadis. Bahkan jika dia mengatakan itu, semua orang masih menanyainya. Sergi Jaorin tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini, tetapi menatap Aiden Enzo dengan mata dingin, dan hampir mengeluarkan kalimat, bertanya, siapa kamu? Kamu benar-benar mengenal pamanku. Petik 2. Sergi Jaorin hampir 60 tahun, pamannya adalah mantan kepala keluarga Jaorin, dan sekarang dia telah pensiun ke pegunungan dan hutan, dan tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. Siapa aku? Aiden Enzo memandang Sergi Jaorin dengan merendahkan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas, dan dia tampak lebih unggul dari semua orang. Nama saya Aiden Enzo. Anda menelepon sendiri dan bertanya kepada Tuan Johan Jaorin siapa saya, kata Aiden Enzo dengan senyum tipis. Hati Sergi Jaorin bergetar, matanya menjadi dingin, dan dia berkata, baik, saya ingin melihat orang bodoh seperti apa Anda, yang berani menggunakan nama paman saya untuk membicarakan banyak hal. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggertak dan menipu, kamu siap menerima kemarahan keluarga. Tania terkejut ketika mendengar ini. Dia telah mendengar tentang asosiasi seni bela diri, dan dia masih tahu tentang berbagai perbuatan Tuan Johan Jaorin. Terutama pengaruh keluarga Jaorin di negara itu sangat besar. Itu adalah asosiasi wushu dunia, salah satu ketua dewan bergilir. Dia juga sosok yang representatif dengan otoritas dan hak untuk berbicara. Di lingkaran seni bela diri domestik, Aiden Enzo memprovokasi keluarga Jaorin, bukankah itu keren? Mengapa kamu tidak tahu bagaimana maju dan mundur? Apakah kamu tahu keberadaan seperti apa keluarga Jaorin itu? Kamu telah menyebabkan bencana kali ini. Tania berlari, meraih lengan Aiden Enzo, dan menatapnya dengan tatapan tajam, ekspresi keren. Namun, Aiden Enzo masih tampak acuh tak acuh, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, masalah ini diselesaikan, saya ingin bertemu dengan Nona Adelina Anda. Tania memberinya tatapan genit, dan berkata, jika Anda benar-benar dapat menyelesaikannya, saya akan melakukannya. Saya akan membawa Anda menemui Nona Adelina. Baik, ini kesepakatan, kata Aiden Enzo. Di sini, Sergi Jaorin telah meraba-raba ponselnya, dan dengan cepat memutar nomor Johan Jaorin, telepon terhubung, dan ada suara lama dari ujung sana, yang cukup keras, dan bertanya, Sergi, ada apa? Petik 2. Paman, saya bertemu dengan seorang junior sombong yang mengatakan bahwa Anda pernah mengunjungi dan mengundangnya untuk mempelajari Qigong keluarga Jaorin kita. Sergi Jaorin memandang Aiden Enzo dengan dingin dari sudut matanya. Dan di ujung telepon, di sebuah villa di pegunungan dan danau, seorang lelaki tua yang telah melewati zaman kuno mengenakan setelan Tai Chi putih, berlatih Tai Chi untuk kesehatan. Di sampingnya, ada juga seorang gadis cerdas berusia 18 atau 19 tahun, mengenakan seragam militer, belajar dengan gaya. Villa ini dikelilingi oleh pengawal yang dijaga ketat. Pengawal ini semuanya adalah kungfu sungguhan. Siapa? Johan Jaorin, dengan alis abu-abu tipis berkerumun saat ini, sedikit tersenyum, dan terus mengajar gadis itu. Dia berkata, namanya Aiden Enzo. Paman, junior bodoh seperti ini berani menipu kita dengan menggunakan reputasi keluarga Jaorin kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Sergi Jaorin terus berbicara dengan dingin. Namun, saat ini Johan Jaorin sudah tertegun, dan kemudian membentak, diam. Di mana orang itu? Beri dia teleponnya. Sergi Jaorin sedang memegang telepon saat ini, ekspresinya sedikit bingung. Paman justru menegurnya, apa situasinya? Tapi setelah dipikir-pikir, mungkinkah Paman ingin memberi pelajaran pada junior sombong ini sendiri? Dalam sekejap, Sergi Jaorin sedang senang-ge, dengan senyum dingin di wajahnya, dia melemparkan telepon ke Aiden Enzo, dan berkata, Nak, kamu sudah selesai, pamanku dan putranya sedang mencarimu. Semua orang menahan napas ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak bodoh, mereka telah mengetahui tentang keluarga Jaorin dan Johan Jaorin melalui informasi di internet. Itu raksasa. Di depan keluarga seperti itu, Tuan Berto hanyalah seekor semut. Segera setelah itu, di bawah pandangan tegang semua orang,
Aiden Enzo dengan tenang mengambil telepon dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Jaorin, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" "Enzo, Tuan Muda Enzo, apakah Anda benar-benar Tuan Muda Enzo?" Johan Jaorin sangat bersemangat hingga dia akan melompat. Namun, dia sudah tua. Gadis cerdas di sampingnya, Rebecca Jaorin, adalah cicit perempuan Johan Jaorin, berusia 18 tahun, dan dia juga cukup terkejut saat ini. Ini adalah pertama kalinya leluhur begitu bersemangat. Siapa yang ada di ujung telepon? Siapa yang sebenarnya bisa membuat leluhur kehilangan ketenangannya seperti ini? Tuan Muda Enzo yang mana? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.